Pertanyaan saya hanya satu, Gus. Apa bedanya zikir dengan sholat? Bagaimana mensinkronkan antara sholat dengan zikir? Sholat iku ibarat nyun sewu Pak, jeruk iki kulite. Zikir iku isine. Saya tanya, Gus, kan kebetulan saya di rumah mungkin orang yang paling kental dengan syariat, Gus. Meskipun sedikit-sedikit itu juga tahu yang namanya apa, semua itu kita punya gerak dan daya, apapun yang kita lakukan itu semua kehendak Allah. Itu yang saya tahu, Gus. Seperti contoh lagi di zikirnya waktu saya mondok itu, Gus, bahkan dikuatkan lagi baik dan buruk itu semua dari Allah. Bukan hanya baik, tapi buruk juga dari Allah. Itu kalau kita memang kita mau bertauhid. Tapi apakah fisik maksudnya, Gus, harus meninggalkan sholat 5 waktu hanya alasannya zikir, mengingat kepada Allah? Saya tanya, beliau jawabnya gini, Gus, di mana ada saya, di situ ada Allah. Ya mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Gus Muhlason. Saya hanya sedikit kurang menerima ketika syariat tadi dibandingkan dengan buah jeruk. Ketika dibandingkan dengan buah jeruk, kan seakan-akan sholat itu tidak digunakan lagi, hanya sebagai bungkus. Yang dibutuhkan hanya isinya. Bahkan sampai tadi Gus membandingkan kalau dikasihkan sama ketek, ya kan seperti itu. Mungkin Gus, mungkin kalau paham saya, apakah, ya mohon maaf Gus, bukan berarti saya menggurui, mohon maaf yang sebesar-besarnya, apakah tidak lebih baik dibandingkan sama baju yang kita pakai? Di dalam situ siapa yang berperan? Oke? Nek sampai sudah merasa yang berperan bukan jenengan, tapi Allah, mau melakukan mboten sholat. Lah, wis, iki masuk, nek ngeten masuk. Cek. Mungkin lanjut Gus. Sebentar dulu Gus. Ini pas ini momennya ini, biar nggak melebar. Sebab tadi yang punya saya terpotong. Saya teringat tadi dawuhnya Gus, ketika kita sudah sampai, anggap sampai tadi, bahasanya Gus gimana saya lupa, syariat itu ditinggal, kan ngonten Gus? Sholat itu sudah bisa kita jadikan zikir, dan sholat itu katanya syariat. Ya, kulit, yang dipentingkan zikir. Umpama aku gak sholat coro syariat, terus saya itu melakukan syariat lain, aktivitas lain, tapi nang atiku zikir nang Allah bagaimana? Ding tak deng, ayo jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Gus. Nama saya Abdullah. Saya dari Alas Bulu, Kecamatan Wongsorjo. Langsung saja Gus. Ini kan hanya timbangani, nggak ada yang nanya gitu Gus. Jadi saya nanya. Pertanyaan saya hanya satu Gus. Apa bedanya zikir dengan sholat? Kalau memang lebih utama zikir, apakah tidak perlu sholat? Itu pertanyaan saya Gus. Untuk selanjutnya mungkin menyusul nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa'budni aqimis sholat li dzikri.
tegakkanlah sholat dan jadikan sholat itu untuk mengingat padaku. Pertanyaannya, perbedaan antara zikir dengan sholat. Apakah perlu kalau sudah zikir itu tidak usah sholat? Nah, ini pertanyaan lagi. Pun. Secara lugat, zikir dan sholat, zikir adalah ingat, az-zikru utawi zikir secara lugat adalah ingat. As-sholah ay ad-du'a. Sholat itu secara lugat maknanya artinya adalah berdoa. Berdoa berarti meminta. Jadi acara secara lugat lo ya. Arti bahasa. Secara istilah sekarang, zikir itu adalah sadarnya hati terhadap apapun yang terjadi, semata-mata yang berperan hanyalah Allah. Walillah lan iku tetep kedue Allah. Opo al musyriku utawi jagat etan wal maghribu lan jagat kulon. Walillah lan iku tetap kedue Allah dalam pengertian yang berkuasa, yang berperan, yang memperjalankan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, hati bisanya sadar dan menyadari bahwasanya semua yang berperan itu adalah hidup atau Allah, harus lewat sirul asrar. Mboten lewat akal. Nek lewat akal dadine makhluk. Contoh, nyun sewu. Kula saya keluar rumah. Tepat di depan rumah iku jalan raya. Di jalan raya itu berlalu lalang sepeda motor. Anak kecil nyebrang kemudian ditabrak sepeda motor. Kalau akal ngomong, yang nabrak adalah sepeda motor yang dikendalikan si B. Terus yang ditabrak si A. Akal pasti jawab di situ. Enggak mungkin akal jawab si C, karena akal lewat mata kasat sendiri tahu yang nabrak si A. Enggak mungkin akal itu bisa ingat kalau itu Allah, enggak bisa Pak. Sebab ingat itu kepada Allah tempatnya di hati. Kalau di makhluk ingatnya di akal. Enggak bisa. Terus akal itu ingat itu Allah yang memperjalankan, enggak bisa Pak. Enggak bisa. Ini juga dituangkan dalam satu sejarah Mi'raj Rasulullah. Mengapa? Malaikat Munkar Nakir, malaikat Muqarrabin termasuk Jibril ketika saat beliau Rasulullah Muhammad ke Sidratul Muntaha enggak mau ikut karena akal. Buruk gambare jaran, nggih, ndase awake jaran, ndase wong wedok ayu. Apa kok ya parkir pisan gak melok, nafsu, enggak iso. Loh, di sini Pak, di sini. Akal mesti jawab yang nabrak si B.
Karena akal lewat mata buktinya sendiri, iku si A. Yang ditubruk si B. Yang bisa menjawab semuanya itu hafalnya Allah adalah itulah zikir. Secara istilah. Terus sholat. Secara istilah adalah diawali dengan takbir. Awaluhu bitakbirin wa akhiru bisalamin. Awal diawali takbir, dipungkasi, diakhiri salam. Itu sholat. Nah, sekarang bagaimana mensinkronkan antara sholat dengan zikir? Sholat iku ibarat nyun sewu Pak. Jeruk iki kulite. Zikir iku isine. Pada umumnya yang diterima orang, yang diharapkan orang, itu adalah hasil dari sebuah jeruk, itu adalah isinya. Sing tak masuk isi sing digolek ini kalau jerone niki lho. Buah yang dimakan. Aku yakin monyet mawon nek dituki gedang utawa jeruk kulite mboten ditedhom mboten dimakan. Aku yakin. Apa maneh jenengan? Lah ngoten nggih bahasane nggih. Napa malih jenengan? Mangkane dawuh Allah fa'budni aqimis shalah li dzikri. Jadikan sholat itu untuk mengingat padaku. Jadikan syariat iku sebagai tumpaan panjenengan iki bisa makrifat pada Allah. Inilah wejangan sing nomor 4 sing kula sampekno bar biat niku dadekno ij'alu asyari'ata bil haqiqatin ila ma'rifatillah. Dadekno syariat yang berlaku pada dirimu jadi hakikat yang kesemuanya dalam rangka nuju ma'rifat pada Allah. Ya iki toh sing diisarana Kanjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli. Ngene iki. Ngaji nyewante ngene enak, Pak. Nyewante. Lebih nyewante ngeten daripada ono panggung resmi ngono. Gak iso guyon. Nek ngene kan saged guyon titik-titik. Serius tapi guyon tapi serius ngono lah. Dan akeh masuke ngeten. Dadi salat minangka kulit iki, zikir minangka isinya. Intinya. Jadi bagaimana caranya kita sholat iku bisa menjadikan nilai zikir nang Allah. Teori mengatakan dalam sebuah ayat Allah wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin. Wajib sholat iku khusyuk. Hati tidak akan bisa khusyuk manakala hati belum sampai makrifat pada Allah. Lah, teorine carane piye we sirul asr ojo sampak jenengan lepas waktu kawitan takbir sampak salam. Wonten berikut teorine. Nyun sewu iki gak menjamin, tapi aku gak ngilok nih. Gak menjamin tapi gak ngilok nih. Walaupun panjenengan tahu maknane bacaane salat, gak iso atimu khusyuk. Walaupun kau dorong Allah terus, gak iso. Jikalau kau tidak mengerti sirul
asror. Pun titik niku. Nek gak percaya takokno dulur-dulur sing ngalim mukhadarahe atau ngalim di dalam thariqahe. Sebab thariqah iku awak dhewe diweni pengajaran cukup dzikir sir. Niku tok. Sirul asrar enggak mungkin. Iku nggone ning hakikat kok. Lah ketemune wonten Al-Qur'anul Qadim. Ning Al-Qur'anul Karim mboten wonten. Al-Qur'an Karim niku isyarah rupa wadhkur isma. Lah jeneng. Wadhkur ilinga sira Muhammad isma rabbika ing jenenge pangeran ira. Wadhkur nyebuta sira isma rabbuka ing jenenge pangeran ira. Iqra bismi rabbika. Jeneng bismillah lawan nyebut jenenge Allah. Bisa. Aku sampak ngompol rek. Ngompol aku lho niku, kok teles. Gak kerasa kula. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bisa salat iku dadi zikir sampean. Dengan zikir itu akhirnya bisa khudur salat jenengan, bisa khusyuk salat sampean manakala tidak melepas sirul asrar. Pertanyaan yang kedua, kalau sudah zikir, kalau salat itu sudah bisa kita jadikan zikir dan salat itu katanya syariat, ya kulit, yang dipentingkan zikir. Umpama aku gak sholat coro syariat, terus saya itu melakukan syariat lain, aktivitas lain, tapi nang atiku zikir nang Allah bagaimana? Ding tak dung, ayo jawaban. Walau abot ayat iki tetap tak sebut, tak sampai no. Walaupun resikonya saya dihujat, banyak orang-orang yang alim di dalam muhadharah, mukasyafah, hanya itu tidak akan menjadikan saya tidak mengucapkan, menyampaikan. Berhubung ono pitakon, tak jawab. Pitakonnya kan gini pertanyaannya. Kalau sholat itu sudah saya jadikan sebagai zikir nang Allah, umpomo fisik saya enggak sholat tapi hatiku lo zikir, boleh enggak? Nah itu katanya dah. Pertanyaan anda dah. Tak jawab. Dalam rangka menuju menghadap dan bertemu pada Allah itu ada sistem dua. Sistem wasilun dengan sistem majdubun. Apa sistem wasilun itu? Sistem di mana jenengan kali kula akal iki masih berfungsi. Akhirnya dibahasno ilmune, teorine. Makanya tak bahasno teori ini ya Allah untuk mempermudah panjenengan untuk menghadap Allah. Atau boleh saya katakan sistem wasilun itu sistem yang tidak ada kontradiksi dengan golongan golongan umum. Karena masih menjaga marwah hukum syariah. Tetapi kesyariatannya tadi, kulit tadi, selalu beliau jadikan sebagai wasilah tumpaan kendaraan untuk bertemu Allah. Hati syariat itu hakikat untuk menuju ma'rifat. Konsekuensinya ada dua. Beliau ninggalno larangan, jalakno perintah. Ketika beliau menjalankan perintah, otomatis dikatakan ma'rifat. Dia tidak merasa yang berperan. Hatinya disibukkan menetapkan Allah yang berperan. Iki wasilun.
Wis. Terus sistem yang kedua adalah majidubun. Enggak perlu kalau ajarne masalah bab dzikir asyhadu iku piye, la ilaha iku piye, bagaimana ilo mboten. Wis ngger. Gelem gak gelem nganuta tak wejangno. Situk ringkes terus awakmu laku. Napa Mbah? Menungso kaya awakmu kan ana jasate ana roe. Nggih Mbah. Raga iku sangka ndi? Roh iku sangka ndi? Balik nang ndi? Cara Jawa Pak nggih? Cara Jawa. Kuwi kudu iso sak ngerti sangkan paraning dumadi. Tak princino raga iku ngger lungguhe nafsu nafsiyah ambek amarah yaiku geni ambek angin. Isine panas. Mula nek gak dikeki karepe mesti muring-muring. Nek gak cocok teko karepe jasad muring-muring. Sebabe sangka geni ambek angin. Loro ngger roh. Roh iku sangka urip. Roh iku sangka urip. Urip iku engko akan nanti kamu harus balik nang urip maneh. Dari hidup ke hidup. Iku maksudnya sangkan paraning lah dalane piye Mbah? Nek sesuk iku jasadku ya asal lemah balik nang lemah, terus roh iki mang saking urip balik nang urip. Wis ngger sibukno atimu zikir Allah Allah Allah. Tawarus ojo ngereken urusan jopo. Dengan begitu nanti awakmu akan ngerti sing tak maksud telenge ati. Ning jero telenge ati iku ana bimbingan sirul asrar. Barulah engko awakmu ketemu urip nek cara Syekh Siti Jenar jenenge manunggaling kawula Gusti. Wis kuwi ngger lakonono. Dadi ngelmune gak ngerti ketemu alam apa bingung, Pak. Bingung. Lho estu bingung. Iki nek dikomentari ulama ahli tahqiq sing wonten Wasilun, sing dereng duduk di titik kosong, zil mudil, sesat dan menyesatkan. Akhirnya lewat dalan majedub iki Allah narik akale dheke saking bingunge ono kono akal dijokok Gusti Allah gendeng jare wong liya. Ya ngoten nggih. Akhirnya bagaimana? Napa sing ditausiahno? Napa sing badhe diwejangke yang berupa tabligh. Dadi mboten beto sifat apat. Sidik, fatona, amanah, tablighe mboten enten. Dadi wa ahlikum naro mboten enten. Lah nek ditakoni, "Kang, Pak, dari mana?" Jawabe, "Sabiku mana?" Telu. Lah mboten nyambung sih. Tidak nyambung. Lamun majedub lho, Pak. Majedub, dia itu majedub. Tapi iku wali Allah. Wali Allah. Yang ditaruh di khos. Lan jenengan nggak sistem wasilun diletakkan di khawasul khawas. Jadi sampai jawab dewi mau. Oleh dengan catatan bla 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 bla. Tapi karakter wasilun yang sudah sampai di titik kosong ikut diletakkan di khawasul khawas, mongko semua aktivitas dohir beliau jadikan sebagai tumpaan kendaraan untuk bertemu Allah. Akhirnya gimbatan dilakni wong. Lah nek sing majedubun siap-siap dilakno. Sesat kae. Sesat kae. Sembarang ditinggal. Lah niki bagi panjenengan sing kaya ngene
tidak ada hukum yang bisa menyentuh. Berarti ora apa-apa. Mbun dipelintir niki. Mbun dipelintir. Sebab wong sing bighairi aklin ditarik akale nang Allah. Aja maneh hukum syariat iso ndeteksi ngukumi. Hukum KUHP. Nek ana wong gendeng njotosi wong, ya gak kira dihukum. Jelas nggih? Nah, berarti oleh di tempat mana, gak oleh di tempat mana. Inggih. Kok aku oleh milih ngono Pak? Aku milih Masjid Dubun. Kok oleh milih? Kok oleh milih? Gak iso milih aku. Wis, nanti dilakoni apa ae. Nggih, menawi ada lain wonten melih kula sumanggaake. Mohon maaf sebelumnya untuk kelanjutan yang tadi Gus. Maksud saya begini Gus, sholat itu kan wajib, sementara zikir itu kan sunnah. Kalau boleh agak panjang sedikit Gus, saya mau bercerita. Saya punya salah satu saudara yang tidak perlu saya sebut namanya, yang kebetulan beliau itu adalah figur Gus, tokoh masyarakat lah. Ya mohon maaf, bukan berarti saya membicarakan kejelekannya Gus, cuman biar tidak ada unek-unek gitu Gus. Lah itu kebetulan tidak melakukan sholat, maksudnya jasmaninya Gus, secara fisik tidak melakukan sholat 5 waktu. Saya tanya Gus, kan kebetulan saya di rumah mungkin orang yang paling kental dengan syariat Gus, meskipun sedikit-sedikit itu juga tahu yang namanya semua itu kita punya gerak dan daya, apapun yang kita lakukan itu semua kehendak Allah. Itu yang saya tahu Gus. Seperti contoh lagi di zikirnya waktu saya mondok itu Gus, bahkan dikuatkan lagi baik dan buruk itu semua dari Allah. Bukan hanya baik, tapi buruk juga dari Allah. Itu kalau kita memang kita mau bertauhid. Tapi apakah fisik maksudnya Gus harus meninggalkan sholat 5 waktu hanya alasannya zikir, mengingat kepada Allah? Saya tanya, beliau jawabnya gini Gus, di mana ada saya, di situ ada Allah. Jawabnya gitu Gus. Terus saya tanya Gus, ya sambil guyon-guyon gitu Gus. Saya tanya, ternyata ada salah satu gurunya katanya yang ngasih tahu seperti itu Gus. Juga sedikit Gus, ya mohon maaf saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Gus Muhlason. Saya hanya sedikit kurang menerima ketika syariat tadi dibandingkan dengan buah jeruk. Sebab apa Gus? Ini menurut paham saya Gus, yang saya tahu maksudnya, ketika dibandingkan dengan buah jeruk, kan seakan-akan sholat itu tidak digunakan lagi, hanya sebagai bungkus. Yang dibutuhkan hanya isinya. Bahkan sampai tadi Gus membandingkan kalau dikasihkan sama ketek ya, kan seperti itu. Mungkin Gus, mungkin kalau paham saya, apakah, ya mohon maaf Gus, bukan berarti saya menggurui, mohon maaf yang sebesar-besarnya, apakah tidak lebih baik dibandingkan sama baju yang kita pakai syariat itu? Bagaimana seandainya kita tidak pakai baju? Mungkin seperti itu. Walaupun pada hakikatnya seperti pertanyaan di awal Gus, sholat itu wajib sementara zikir itu sunat.
Dan di dalam sholat itu Gus, kita semua tahu ada zikir di sana. Tapi di dalam zikir tidak ada sholat, insya Allah. Mungkin ini nyambung ke saudara saya, mungkin agak sama mungkin. Sebentar dulu Gus, biar sekali Agus sekali jawab langsung. Sekali apa namanya? Terusan tadi dari bahasan Gus Muhlason masalah majdubun. Seorang majdubun misalkan kepada saya, seorang yang tidak sholat melakukan zikir, tapi ini tapi ya Gus, dalam pribadi saya itu punya tanggungan hutang gitu yang tidak bayar, bisakah atau apakah dikatakan saya pribadi ini seorang majdubun? Sedangkan dalam diri pribadi saya sendiri tahu melakukan zikir, tapi kesalahan saya punya hutang yang belum dibayar atau tingkah laku yang kurang di masyarakat itu masih ada. Bisakah saya ini dikatakan seorang majdubun? Gitu. Jadi biar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu makalah yang mengatakan ngeten, iki sudah sering didengarkan oleh kalangan apapun. Asyari'atu bila hakikatu bila hakikotin la makbulah. Al hakikatu bila syariatin dzalalah. Syariat tanpa hakikat itu ditolak alias tidak diterima. Karena substansinya makhlus syahid, inti orang yang menanam jeruk itu kan buah yang diambil adalah hasilnya apa jenenge jeruk itu. Iku substansinya. Tetapi umpama ana jeruk gak ana kulite bosok apa mboten? Bosok. Dikala apa iku? Terus dikala apa? Enggak butuh kulit. Di saat apa? Kita harus menempatkan di situ. Kula wau ngibaratno jeruk iku ibarat. Jadi ya gak jauh berbeda dengan kelambi karena syariat itu kan kulit toh Pak ya. Kulit ibarat terserah. Sebab alam iki termasuk jeruk iku ayat yang tercipta. Kelambi ya ayat yang tercipta. Itu bagaimana kita bisa untuk mengerti maksud daripada ayat ini. Terus tatkala kita belum sampai ke isinya, kulit sih penting. Masih. Karena kondisi masih ada di perjalanan. Tapi kalau kita sudah menyentuh pada substansinya atau keinginan memakannya, kulit harus ditiada. Karena situasi sudah di situ. Sebetulnya gak jauh berbeda. Kita ke sini penting sepeda itu. Tumpahan kulit penting. Penting. Pentingnya itu dihukumi wajib. Makanya sholat iku wajib bagi kita sing masih di sareng sik mlaku ning syariat lho ngene lho maksudnya sik berjalan syariat. Nanti kalau sudah sampai di sini bukannya cara sepeda motor diilangno enggak. Sementara waktu dideleh. Bahasa yang sederhana diparkir. Sebabnya apa? Engko digawe dipakai lagi.
dipakai lagi. Jadi melihat kondisi. Kalau kondisi masih di proses perjalanan ya nggak bisa lah kita meninggalkan syariat. Sholat sih tetap wajib. Sih tetap. Terus bagaimana sholat amriye supaya jadi nilai zikir pada Allah sehingga bisa mencapai kemarifatan Allah. Nah itu kan sudah diberikan caranya. Jadi saya sangat sefaham dengan makalah syariat tanpa hakikat itu ditolak. Ketika sisi apa iku? Sisi ketika jenengan Kaligula sudah sampai pada substansinya. Ditolak. Tapi dalam perjalanan ya metu kulite lah sih. Untuk mengamankan hakikatnya, ngeten ya. Untuk mengamankan isinya. Begitu juga hakikat tanpa syariat menyesatkan. Iku dikala apa? Dikala jenengan Kaligula niki masih dalam perjalanan. Si ono syariat perjalanan sepeda yo harus sampean pakai. Lah nek mboten bagaimana bisa nyampe di sini sampean? Sangat dipahami. Jadi harus melihat kondisi sikon kita diletakkan di mana dulu. Makanya berkala syariat thariqah, hakikat, makrifat, berkala. Syariat iku tumpakane, thariqah iku jalani. Lah syariat iku ilmu sing kanggo nglakoni, thariqah itu aran sing den lakoni. Contoh salat iku thariqah. Aran salat iku thariqah. Lah kudu dingelmoni ngelmune ilmu syariat. Jadi biar tidak salah, habis berdiri biar enggak langsung sujud. Berdiri rukuk dulu, iktidal, kemudian sujud. Begitu juga orang Indonesia biar sholatnya tidak menghadap ke timur. Karena kiblatnya ada di barat, di Mekah. Ijtihad ulama yang berhujjah, bersumber dari madhab-madhab ini. Memberikan fatwa. Akhirnya seperti ini. Wis. Engko nek wis melaku. Sepeda ambek dalan iku melaku. Mesti ana tujuan. Yang disebut hakikat. Lah, tujuan iki nek gak dingelmoni mboten saged. Tujuan iku kudu dingelmoni. Apa ngelmuni sing dimaksud tujuan? Apa ilmu hakikat iku? Inilah yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Ibrahim dikatakan Hanifah. Ngaten, millata Ibrahimah Hanifah. Condong dengan ilmu sing kanggo mengesahkan Allah. Jadi hakikat adalah tujuan. Orang sholat mesti ditanya, kamu apa sholat? Ya nyembah Allah tujuannya lah, ngerti nggih? Nyembah Allah. Tapi apa tengah dalan kebegal? Kebegal nafsu akhirnya roh ini menghadap pasar, akhirnya menyembah pasar, sawah, apapun akhirnya menyembah di situ. Mengapa di situ? Karena hakikate ora dingelmoni. Dengan ilmu hakikat itulah akan memberikan petunjuk bil huda wa dinil haq. Akan memberikan petunjuk Allah itu yang bagaimana sih? Lha ngeten niki. Akhirnya dibahas sifat-sifat wajib Allah. Ciri-cirine sing duwe jeneng Allah iku ngene. Iku dingelmoni hakikate.
Sing maksud tujuane hakikat yang disebut nyatane hakikat adalah makrifat. Jenengan sudah sampai di sini, iki sudah makrifat. Lah sampean kesini hakikate mang. Nek gak sampean ngelmu nih karo. Gak iso tutup. Apa ngelmu nih? Sing kang ngomong sampean kudu roh ancer-ancere nggon sing dituju sing endi. Minimal nek cara saiki ono Google Map. Ya, minimal lah sampean iki nggawa alamati. Lah ngoten nggih. Lah engko akhire takok-takok wong dalan. Akhire ketemu nggon. Kebanyakan kita umat Islam nyun sewu hakikate katingal moni. Akhirnya mboten saged tumeka makrifat dateng Allah. Akhirnya salat yang terjadi pada diri kita itu terputus, terbegal. Gak bisa menyembah Allah. Iya karena budu ora bisa. Tidak bisa. Akhirnya hati atau ruh ini menyembah terhadap selain Allah yang disebut tauhid dengan bukti dan bentuk anti lalai dari Allah. Bagaimana sampean bisa mengatakan saya mukhlason? Wong sampean kenali hanya nama. Terus ketemu saya di masjid Wongsorejo. Sholat jejer. Bagaimana bisa jenengan mengatakan iki mukhlason? Wong sampean gak tahu ketemu aku lewat ngelmu dudono cirine mukhlason ngene ora. Jadi yo gak iso, Pak. Mungkin jenengan menganggap aku tukang wong ngelih sandal. Oh, mukhlason sing sampean maksud sampean kenal jenenge tok. Ketemu aku ya mboten saged bedhek yen aku iki sing sampean maksud. Paham nggih? Karena ilmu ini mboten ngertos. Bagaimana kita tahu kalau hidup itu Allah yang ada pada diri kita, yang kita tahu kita hidup sebab dihidupi Allah. Bagaimana kita tahu wong kita itu tidak diajarkan ilmu hakikat untuk mengetahui ciri-ciri yang memiliki nama Allah? Enggak mungkin. Logis, Pak? Oke. Jadi kembali lagi dalam satu pahaman dzikir, memang kalau kacamata syariat dzikir adalah sunnah hukumnya, justru sholat maktubah iku wajib hukumnya. Wis titik kacamata syariat. Kita harus memakai kacamata hakikat. Kita kacamata syariat wajib ono ikulit. Isi nomor loro. Ini kacamata syariat. Karena kacamata syariat itu membahas ibadatul jawareh. Benar. Sama jika salah paham. Ibadah kang bangsa fisik. Lah, sementara kacamata hakikat itu kanggo ndelok ibadah kang bangsa kolbiyah, roh. Jadi harus kita pilah-pilah. Kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar sudah. Menurut kacamata masing-masing. Konteks dalam kacamata hakikat tentang sholat nyun sewu. Keterangannya mboten awalu bitakbirin wa akhiru bisalamin mboten. Sing dimaksud sholat secara hakikat madhepe ruh menyang Gusti Allah. Karena hakikat itu mensikapi dari sisi batiniah roh, mboten jasmania. Nek syariat jasmania. Iki kudu sampean pahami. Harus kita pahami dua kacamata ini. Mata ada dua, ada mata ainul basyariyah, mata dohir manusia ini,
ada ainul basiroh, mata hati atau mata ruh. Fungsi kedua mata beda-beda. Nek mata dohir kanggo dalan tafakkaru fi khalqillah. Orientasine dari akal. Mana yang tidak masuk akal tidak bisa diterima. Wis iku sesat wis. Akal iki. Nek gak masuk logis, gak masuk. Makanya orang kalau hanya fokus di akal, mesti dalilnya nggih logis. Ora bakal iso nrimo dalil batiniah, gak iso. Makanya nek kalau dalile gak gelem, ya wis bener. Karena mereka berdasarkan logis. Sebab hukum mulai dari haram, wajib dan lain sebagainya itu yang ada di hukum syariat, istihati itu bersumber dari dalil akli. Samen, tak terus nih disi. Dalil akli. Maksudnya apa? Dalil akli diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang menurut akal itu rasio. Contoh nggih. Niki sampean kembang nih mengki. Contoh. Babi halal apa haram? Haram. Anjing mengapa mengharamkan? Karena sisi akal di situ ada hal-hal yang membahayakan terhadap kesehatan. Sehingga orang yang diwajibkan melakukan hukum syariat itu hanya orang yang nggih mboten. Sing gak berakal wajib mboten. Ndak ya? Berarti sumber hukum iku mau di dalam syariah adalah berdasarkan ijtihad dalil akli. Saged diterima? Sakniki kula wani kesempatan dateng panjenengan sing kok iso? Monggo. Setahu saya haramnya babi atau anjing itu dari Al-Quran murni. Nggih, terus? Andai kata tidak membahayakan kesehatan manusia, saya rasa tetap diharamkan oleh Allah. Niku masuk akal mboten? Ya? Masuk akal mboten? Tidak, bukan karena akal, Gus. Kenapa? Akal ini adalah makhluk. Si. Sementara ketetapan itu adalah ilahiyah, Gus. Betul. Ngeten Mbak ya. Wong gendeng mangan asu haram mboten? Loh ya itu bener toh? Oh bener. Berarti itu diharamkan bagi yang lah. Bukan berdasarkan akli, Gus. Qat'iynya tetap dari nakli dalilnya, Gus. Ngeten. Nggih. Oke, ngeten. Oke, sumber hukum semuanya dari Al-Qur'an dan niku nek sampean pangan mentah-mentah mampu ah? Lah, disitulah akan memunculkan ijtihadul ulama, gitu. Si ta. Sampean kecek roh muarani maksudku iku. Cek roh muarani. Saya mengatakan bersumber dari dalil akli, di dalam dalil akli niku saking pundi? Saking bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Disitulah nanti ada muncul beberapa madhab yang memakai akal itu sehingga memunculkan yang namanya ijma dan qiyas. Di sini. Jadi bukan apa jenenge nek wis mengatakan dalil akli melempar Quran dan hadis mboten. Kita harus tahu ranahnya. Wis tak ibarat nang ngene. Niki wadah nggih. Wadah asbak. Oke. Wadah asbak iki gemadaya apa? Latu,
gawe wadah tegesan. Gitu. Masuk akal mboten? Sik tak, sampean tak tanggel, masuk akal mboten? Niki asbak. Asbak iku kanggo madai tegesan utis gawe madai latu. Masuk akal enggak? Lho ya wis masuk akal ya wis toh. Terus tak terusno Didik, tak terusno. Ketika halal dan haram dikatakan dari akli, tetap tidak bisa dibunuh. Nggih pun. Iki gak kena diterusno. Gak bisa ya. Gak bisa. Karena gini, mohon maaf. Ketika saat kita menyentuh di dalam ngalam arwah ya. Ruhaniyah. Akal kan lepas, Pak. Akal kan lepas. Lepas pun paham ya. Ketika akal itu lepas, berarti ki maksud tafakkaru fi dzatillah. Berarti hal-hal yang selain daripada gak masuk akal, iku berarti gak bisa diterima akal. Nek gak iso diterima akal, berarti gak iso muncul haram, makruh, mubah, wajib. Lah ngoten toh? Betul? Sehingga tak simpulno, orang yang bighairi aklin iku gak iso kena hukum. Nah, berarti Al-Quran dan Al-Hadis iku gak kena langsung sampai let, harus dimuat yang berdasarkan akal. Contoh maneh, sampean umpama salat gak tak tukno akal, ya. Salat ning gak tak wene ganjaran, gelem mboten? Lah, oke, mulai paham pun mulai paham. Mboten mau nggih? Oke, pun paham. Lah, kefahaman sampean iku sampean tingkatno. Di dalam situ siapa yang berperan? Oke? Nek sampean sudah merasa yang berperan bukan jenengan, tapi Allah, mau melakukan mboten salat. Lah, wis iki masuk, nek ngeten masuk. Cek. Mungkin lanjut Gus. Sebentar dulu Gus. Ini pas ini momennya ini, biar enggak melebar. Sebab tadi yang punya saya terpotong. Nah, saya teringat tadi dawuhnya Gus, ketika kita sudah sampai, anggap sampai tadi bahasanya Gus gimana saya lupa. Syariat itu ditinggal, kan ngonten Gus? Diparkir. Iya diparkir lah, diparkir. Saya ingat dawuhnya guru saya Gus, katanya ini cerita para wali. Begini Gus, ketika seseorang atau hamba itu mengaku dirinya setelah sampai kepada Robnya, berarti dia sudah gagal. Maksudnya tidak sampai. Kata-kata ditinggal atau diparkir berarti orang itu sadar, kecuali tertinggal. Bahasa di dengan ter itu beda jauh Gus. Gus tadi dawuhnya ditinggal atau diparkir. Berarti orang itu sadar bahwa dirinya itu telah sampai. Ketika orang itu sadar dirinya telah sampai dan diparkir, berarti saat itu juga dia gagal sudah. Tidak sampai kepada Robnya. Ini cerita atau dawuhnya guru saya masa-masa saya masih ngaji dulu Gus. Ini katanya cerita para wali. Bagaimana dengan itu Gus? Gini, ini substansinya adalah ahad, ya. Ahad itu tunggal, tunggal itu tidak ada selainnya. Tatkala jenengan merasa sampai, ya, merasa makrifat, justru Anda itu yang tidak makrifat. Walaupun hadits qudsi mengatakan man arofa nafsahu fakot arofa, makanya gak kena diuntal mentah.
Berarti sifat kehambaannya kan masih muncul. Nek sifat kehambaannya muncul, mana yang disebut ana al-haq? Batal toh? Batal. Nek orang lain mengatakan silakan. Kalau diri yang bersangkutan mengatakan justru itu dia yang belum sampai. Tinggal hatinya. Pun ngeten. Ono kalimai Fir'aun kali al-khalaq. Fir'aun mengatakan ana rabbuka, ana rabbukumul a'la. Aku pangeranmu sing luwih dukur. Ana al-haq. Sama mboten? Sama, substansinya sama. Niki empun delok syariate. Empun delok syariate. Ya. Delok substansinya, makhluk syahidnya. Ya. Karena kita kan saya katakan, saya ngaji bukan ngaji njoboni tapi ngaji jeruni. Ana al-haq, al-haq maksudnya Allah. Berarti kalimat saya Allah ambek sing ngarep mang ana rabbukumul a'la sama. Cuman ketika saat itu terjadi antara al-khalat dengan Fir'aun itu enggak sama. Substansinya enggak sama. Al-khalat ditajali, Fir'aun takholi. Walaupun ucapannya sama, tapi di dalam hati tidak sama. Genah. Jadi orang lain mengatakan al-khalat makhluk, tapi di dalam diri al-khalat makhluknya sudah tiada. Ya. Ketika guru saya ini menyatakan, ketika kita sudah sampai syariat ini akan diparkir. Saya nanti akan berkeyakinan bahwa sholat saya akan ditinggal. Ketika guru saya yang ngomong. Tapi ketika guru saya seperti ini, Gus, ketika kamu sudah sampai, secara sendiri akan tertinggal. Tidak akan ingat siapa-siapa lagi. Tapi yang ada hanya Allah. Itu saya setuju. Tapi ketika diparkir, dengan terbeda jauh, Gus. Kalau berarti dirinya sadar. Kalau orang itu Gini, di parkir. Di kembali kemana? Tinggal substansinya hati duduk ditajali apa ditakholi. Ya. maksud saya kan ketika kita berbicara dari guru ke murid itu, khawatir nanti murid pemahamannya, ketika saya sudah sampai kepada Allah, berarti bisa ditinggal. Gini Pak, gini ya. Apa yang didakwakan Mas Syekh zaman dulu kebanyakan biisyarah, ya, membingungkan. Lah ngeten ta? Hal itu tidak salah. Itu untuk menunjang terhadap murid, santri supaya dheweke tetap giat. Paham nggih? Jadi bingungnya kalimat yang diucapkan oleh masyayikh kita bukan berarti masyayikh itu salah. Justru masyayikh mendongkrak supaya murid iku ngerti soro. Tahu soro? Biar teman-teman dek iku mang terengginas utawa teguh-teguh gitu loh. Makanya dulu mengapa masyayikh kita itu kok biisyaratin. Itu karena itu semuanya. Makanya kalimat ditinggal gitu dengan tertinggal menurut pandangan syariat bedo. Bedo. Berarti dengan sendirinya, di berarti sengaja. Tapi kalau duduk ditajali, salahkah Allah? Tak tanya. Salahkah Allah? Lah ya. Enggak salah. Ya tak? Karena mutlak.
Gini. Tadi saya katakan, Mas saya dulu itu kalimatnya memang membingungkan. Tapi bukan berarti Mas saya dulu itu salah. Maksud dan tujuan Mas saya adalah Anda supaya tahu soro. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Mendapatkan sesuatu yang termahal, jangan dikira itu bim salah bim. Harus dilewati soro dulu. Oh bahasa betul soro nih. Sarah. Nyari nyaman kudu libat sarah. Betul. Tak terus ke, sampean wis paham enggak tajalli tadi? Oke, kalau sudah tajalli paham, jangan disamakan, jangan dibedakan antara diparkir dan sampean akan terus membedakan manakala jenengan duduk di syariat. Mohon maaf, sampai kapan NU Muhammadiyah gak berbeda? Berbeda, apa gak berbeda? Terus sepanjang sejarah tetap berbeda. Pasti akan menimbulkan hasud. Saling mengklaim awak sing bener. Nggih mboten? Kita lihat di Timur Tengah persoalan sampai fisik horizontal, bunuh-membunuh, asalnya beda madhab. Indonesia bisa jadi terjadi seperti itu. Nanti kapan masa? Bisa jadi. Semuanya kalau kita melihat dari kulit, pasti ada banyak perbedaan. Nek terus kita berbeda, kapan rukuni? Mana umatan kita? Tak terus sedikit ya. Ternyata jawabannya bisa tidak tukaran, bisa tidak saling menyalahkan manakala hatimu sudah ke ahad. Baru di situ mengatakan kalau semuanya yang berperan Allah nggak ada salah. Nggak ada salah, Maksud saya ini tetap saya Gus. Tadi kan yang dibahas kita kan tauhid. Betul. Anggap gini, ketika kita berbicara membahas di, itu berarti syariat. Kenapa di saat membahas tauhid kok ada di? Syariat. Tapi kalau itu tauhid sudah. Karena kita tidak sadar. Ngeten. Ya, iki boleh tak balekno. Tadi sampean ngomong, kita kan sama santri, jamaah. Tak balekno ngono bulian. Enggak boleh, kita harus memakai enggak boleh di. Terus sinkronnya di mana? Jenengan lau sanjang, lo kita berhadapan dengan umum. Terus piye? Gak bingung tambahan? Halo, gak bingung ah? Lah, pun gini Pak ya, pun gini. Hukum di syariat itu bermacam-macam. Artinya bercorak. Umpama gambar itu macam-macam gambar. Hukum di hakikat itu hanya tunggal, tidak bercorak-corak. Sudah menjadi ketetapan kalau di dalam syariat itu bermacam-macam. Madhab pun banyak sekali. Lah ngeten nggih? Nah, perbedaan madhab satu dengan yang lain janganlah dijadikan sebagai alasan untuk kita saling hasud. Mohon maaf. Mohon maaf. Itu bisa terjadi gak hasud manakala kau sampai pada keahatan pada Allah baru terjadi. Ingat apa kealiman kita ya tentang ilmu apapun, bahkan ilmu tauhid.
Jikalau tidak ke ahad, justru menjadikan takabur hati kita. Betul. Betul. Ya, pertanyaan sama ini belum tak jawab. Jadi gini, jadi tolong kita harus memakai kacamata dua, ya. Kacamata syariat, ya kacamata hakikat. Nek sampai hanya memegang kacamata siji, pasti akan berkontrak, bertentangan terus. Ndak, aku terus sampai dulu, ben mesian lego, ngoten lho. Pun pertanyaan jenengan mau yang apa? Supi kula. Lupa. Hah. Apakah dia orang yang bersih dirinya dalam tingkah laku? Artinya dalam diri jasad ini tidak pernah melakukan sesuatu hal yang dipandang orang lain itu. Oh gitu, ngaten-ngaten. Nggih pun paham. Nggih. Nggih, pun. Orang yang majedub itu kan bigori aklin. Akalnya kan off. Oke ya? Off. Terus sing sampean maksud materi ini tadi adalah apakah tidak berbuat jelek? Lah ngeten dah. Ngeten. Perbuatan itu ada dua pandang. Pandang manusia dan pandang Allah. Nek pandang manusia berarti secara fisik, pandang munggu Allah berarti secara batiniah atau ruh. Kalau pertanyaannya apakah orang majdub itu tidak pernah berbuat jelek, pandangan manusia, ya pastilah berbuat jelek. Miturut pandangan Contoh, dia enggak sholat cara syariat enggak jelek toh? Jelek pandangan manusia. Terus dia itu berbuat zina. Ayo. Oh, majdub itu gak iso ngaku. Ini Gus cerita yang tadi Gus, ada seorang manusia ya, mengaku dirinya itu sudah majdubun, anggap seperti Wah, gak iso. apakah dia akan sampai jika dia itu masih punya hutang-hutang misalkan, zina misalkan, Orang yang majdubun itu orang tidur. Orang tidur itu apa dia mengaku? Oh ya, sudah paham ya? Yang nomor 2 ya. Orang yang mengaku dirinya bertemu Allah berarti orang itu belum bertemu. Walaupun mursyid mengatakan tetap dia belum bertemu. Apalagi kita. Tadi kan saya katakan, kul katakan Muhammad huwa utawi hidup, ya, iku Allahu utawi jenenge Allah, iku ahadun esa. Muhammad jelaskan tentang jalan untuk menuju ke esa bagaimana. Si tak rungu. Ya. Kalau sudah detik-detik dikatakan ahad, fana toh semuanya? Kalau fana siapa yang mengaku? Nek si mengaku Allah, pantas mboten? Pantas. Iku maksudnya Allah menyatakan dirinya, mengenalkan dirinya terhadap lain. Lah iku. Berhubung kita melihat manusianya, kita menuduh dia yang mengaku Allah. Tapi kita tidak tahu dia ada di tajalli. Ayo. Suara yang muncul dalam lesannya kita melihat dari seorang mursyid, seorang teman, manusia.
Ya, kita melihat beliau makhluk. Walaupun ada teori yang mengatakan kalau ada orang yang ngaku-ngaku orang ya, ngaku-ngaku dirinya sampai pada Allah, itu tanda dia belum Tetapi ingat, bila mana dia duduk di tajalli, pantas hal itu terucap? Pantas, karena yang mengucap bukan dia, manusia. Aku Sayyidina Ali duwe ilmu rong karung. Sekarung tak gemehno seluruh umat. Sekarung nek tak gemehno, tak buka aku dibeleh. Ya? Gini Bapak, tatkala beliau itu duduk di tajalli, bukan berarti yang ngomong itu dirinya. Sita. Gini, kayaknya si keluar dugi si makhluk gitu. Tinggal gaya kita melihat dari sisi mana. Wis padha mek ngeten. Nyun sewu saya tak jumeneng nggih. Tak ngadeg. Wis sampean delok ayang-ayang kula, aja didelok kula. Ayang-ayang kula niku obah mboten? Mergain delok ayang-ayang. Sing duwe obah sinten? Nek sampean sik tetep ndelok ayang-ayang, berarti ayang-ayang iki sing duwe obah, sing duwe peran. Andai kata, contoh andai kata, kula tak jegideg alias meneng. Ayang-ayangnya apa? Diam, Mbak. Diam. Artinya ngene lho dulur, asline dari mana kita memandang. Kita gak usah eker di danter. Ya. Dari mana kita memandang? Kalau kita memandang makhluknya, maka jelas benar yang berbicara makhluk. Tapi kalau kita memandang hidupnya, siapa yang bicara? Cetong nggih? Ayo lanjut. Ayo lanjut. Ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Wongsorjo paring asma Bu Rahman. Niku wau kula mirengaken tiyang ngaji mriki niki sedanten kan tujuane badhe ngaji hakikat kan mriki. Nggih. Lek pun ngaji hakikat nggih niku mboten gesahaken tentang syariat. Lek syariat niku dilebetaken teng hakikat niku tetep bertentangan kata-katae. Masalah hakikat niku teng lebet, syariat niku teng Jawi. Lek terus mbah kula siyen Gus, tiang sembayang syariat niku pun salah bener. Mung kudu ndamel gerakan. Nyembayangne awak, masalah awak niki wonten sing gadah ben iso nyembah ning sing gawe. Lah di saniki disemaraken berjamaah niku berarti kerukunan jasad. Jasad niki mengke lek mboten rukun mboten diusung kalih tanggane. Tapi sing terlebet niki sinten sing ngaji ngusung Gus? Lek mboten sembayang dumateng Allah, ngadep dumateng Allah. Terus Gus wau, hati kalau sudah bertemu dengan Allah, nah, lek pun kepanggih temriku penjaluke Allah terus pundi, masalah salat syariat niku lek terus dawuh menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenyataan kula teng kalangan kilen
Niku tiang salat niku rame, tapi lek pun medal kok caruk Gus. Niku sing pundi sing bener? Salat sing pundi niku sing bener Gus? Kalau badhe tanglet. Masalah pun salate ati niku saged berbicara, nopo ati niku saged berkomunikasi dengan Allah. Lek pun berkomunikasi kali Allah niku sing jelas temeriku wonten bimbingan saking Allah. Jogon hati mulai, ojo sampai ngelakoni salah. Kan ngoten. Lek pun hati bener, mboten kira mungkin caruk kali bangsane, nyalahaken, muring-muring, iri. Niki lek terus mbah kula. Ngoten Gus. Kirangan menurut Gus Mulason leres no mboten. Lah, kula mriki niki secara tidak langsung kula kepengin ngaji hakikat. Lek syariat kula teng griya wonten teng Langgar. Matur nuwun Gus, nawi kula wonten lepate kula disepunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Satemeni sholat itu bisa mencegah faksa perbuatan keji diantarane hasud, riya, takabur dan lain sebagainya. Ikilah perbuatannya ati. Nggih. Wal mungkar lari dari hak. Umpami kula proses wal mungkar, dia tidak akan pernah mau dengan ajaran hakikat. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikandani gak dikandani tetap layu minun, tidak percaya. Iku mungkar. Sholat yang bagaimana? Yang bisa mencegah faksa dan mungkar. Jelas hakikat saya rujuk terhadap pendapat jenengan wau iku sholati roh. Ya. Makanya tadi saya katakan ngibadah iku ono bangsa jawareh jasad ditata ning hukum syariat. Ngibadah berarti termasuk sholat barang nih lho Pak nggih dan lain sebagainya. Ngibadah kang bangsa kolbia ruh iku ditata ning hukum hakikat. Tak jawab ya sholat sing hakikat nang makrifat itu yang bisa faksa wal mungkar. Sebab engko nek wis tekan ahad mesti ngomong kabeh iku Gusti Allah. Nek wong biyen Gusti Allah. Gak Gusti Allah mboten, Gusti Allah. Ngoten. Masih sekarang juga ada, enggak masalah jenenge beda-beda enggak masalah. Loh. Terus hati kalau sudah duduk di situ, gaya mandangnya kan mboten ayang-ayang, bukan ayang-ayang. Gaya mandangnya itu terhadap hidup. Ya Allah iku, akhirnya enggak ada alasan untuk tidak setuju. Tetap setuju. Akhirnya jiwa tenang. Ya ayuhan nafsul anteng. Jadi enggak ono cara-cara enggak ada. Mohon maaf, saya itu diuji mentok. Uji mentok itu uji sing apa sih? Uji sing pakalane. Bojone dicucuk. Wes, nek durung ana kuno ujiane dereng mentok. Padahal resikone wazaniatu fajlid. Wajib dibun syariat lho ya. Tapi gak bisa diterapno hukum Pancasila. Gak iso. Fajlid kan maknanya kan dua. Tafsirane rajam digepuk ping 100, diperkirakan belum 1 sudah
Atau dipendem diketokno ndase tok diantemi watu wong sak masjid. Ya, berarti kan fajril. Mohon maaf ya, mohon maaf. Iki pengalaman mawon. Ujian yang paling mentok. Wa zuyyina linnasi hubbus syahwah. Pertama minan nisa garwa. Habis itu banin anak. Habis itu konatiril mungkon dunya brana. Jadi hati tidak akan protes kalau ruh ini selalu sholat. Dalam bahasa Jawa disebut sholat daim. Nggih. As-sholatu utawi sholat madhep daimun kang langgeng. Bukan sholat cara syariat. Ayo kita buktikan. Siapapun kita. Nek ruh durung dibimbing nuju nang keahatan Allah, apapun yang kita hadapi, apalagi lebih-lebih yang gak cocok, mesti protes. Ati ganjel, akhirnya panas. Apalagi kita diuji Allah lewat istri, akhirnya carok. Kita ya, memang Quran yang ngono. Iku nek ngetrapno syariat, nek ngetrapno hakikat, nggih meneng. Sebab sing nglakokno kuwi sapa? Jenengan delok Allah. Gak iso gak setuju. Akhirnya jadilah jiwa yang damai. Tetapi dikembalikan ke dunia, nek gawe hukum ngono tok rusak. Lah ngaten nggih? Mangkane kula sanjang dari mana kita melihat. Kalau kita melihat dari sisi syariat, sing ngobah niku ya ayang-ayang duweni sifat obah. Kan ono ahli hijab dengan ahli suhud ya. Ahli hijab golongan kita yang melihat makhluk. Ahli suhud golongan kita yang hanya melihat Allah. Jadi mboten saged. Salat ini bisa mencegah faksa wal mungkar selama ruh tidak ikut salat. Satu. Wa qala aidan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mendekati salat apabila keadaanmu dalam keadaan mabuk. Pas ambek ayat iki. Sing tak maksud mabuk di sini, mabuke ati menyang sakliyane Gusti Allah. Artinya jangankan kita mendekat, melaksanakan pun tidak akan bisa jenengan mencegah faksa dan nggak bisa. Iki paten pun paten. Ayo kita faktakan pada diri kita masing-masing. Kita tidak bisa menerima takdir gak enak, gak iso. Tapi bagaimanapun juga kena kita. Kena. Untuk hati bisa tenang gak bisa. Apalagi yang dikejar-kejar susah. Jadi leres Pak. Kalau sarujuk dengan pendapat jenengan. Karena jenengan pakai kacamata hakikat. Memang sing dimaksud faksa wal mungkar iku kelakuane roh. Tetap jalan terus faksa mungkar. Nyun sewu. Umpama contoh teng kula mawon nggih, contoh teng kula. Kula niki gejokan kacamata syariat tok. Misale. Pondok kula niku rame, Pak. Santrine ribuan. Umpama lho niki, umpama. Terus basa ngono tanggi kula ngedekno pondok. Berhubung fasilitas ning pondokku kalah, ngalih santri-santri. Kira-kira kula mboten kasut? Mboten lara? Lara, Pak. Ati maksudnya bukan jasad, hati. Panasi hati.
disangga dhewe nek panase srengenge. Disitulah. Itu pasti Pak. Walaupun kula niki kiai, umpama mesti muncul hasud, iri dateng kiai tangga kula wau. Apalagi santri kula padha gruduk ngalih rono. Orang yang jualan tempe mesti biasanya mungsuhe orang yang jualan tempe. Hatiku nggak bisa melihat semuanya karena Allah. Mboten saged. Karena khatamallahu ala qulub, hatiku dikunci. Mengapa hatiku dikunci? Karena saya tidak percaya atas ajaran Allah di dalam hukum hakikat. Walaupun disampaikan tetap saya tidak percaya. La yu'minun. Akhirnya Allah mengunci hatiku. Akhirnya saya tidak sadar kalau semua itu karena Allah. Mboten sadar. Padahal Allah memberikan pelajaran terhadap kula supaya sadar. Son muklason, enak gak repot-repot gak duwe santriku. Nggih. Kuwi biasanya mari subuh, mari duhur, mari asar, mari maghrib, mari isya ngaji terus enak toh? Awakmu tengok-tengok turu rokokan anteng toh? Tapi enggak sampai di situ saya. Saya tersakiti terus gara-gara yang saya miliki itu diambil orang lah. Sebetulnya Allah memberikan pelajaran saya. Berikan pelajaran saya. Makanya saya harus koreksi diri. Itu kalau saya sadar. Akhirnya purun nerima ajarannya Allah. Berhubung kula mboten sadar ya Pak. Alhaakumut takasur. Kapan sadarku? Hatta zurtumul. Sampai mati. Baru sadar. Akhirnya Allah mengingatkan. Kalla saufata. Ojo ngono cung. Bahasane Gusti Allah, le ojo ngono, summa kalla saufata, ojo laku ngono cung. Ngono iku. Bapak Ibu hadirin sangat luar biasa. Segala pertanyaan sampean, masail yang ada sampean ungkap nih pisan. Estu. Kula seneng ngeten iki. Akhirnya kelihatan hidup. Lah ngeten nggih. Dadi mboten ngantuk. Dadi penak. Monggo menawi tasih wonten.